warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan persediaan dan kas bank. Yang pertama yaitu manajemen stok. Manajemen stok adalah proses mengatur barang masuk, barang keluar, dan sisa persediaan agar perusahaan dapat mengontrol nilai persediaan secara efisien. Terdapat 3 manfaat utama manajemen stok. Pertama, tidak kehabisan barang. Kedua, tidak menumpuk stok. Yang ketiga, integrasi dengan akurat online. Jadi, manajemen stok yang baik membantu perusahaan menjaga ketersediaan barang, menghemat biaya, dan mendukung operasional perusahaan agar berjalan dengan lancar. Langkah yang pertama yaitu mengisi manajemen stok. Silakan pergi ke menu persediaan, lalu masuk ke menu barang dan jasa. Silahkan input nama barang dan jasanya. Untuk nama barang, isi nama barang yang dibeli dari pemasok. Untuk kategorinya, pilih yang umum, jenis barangnya pilih persediaan, kode barangnya barang dan jasa, barcode-nya silahkan sesuaikan dengan barang yang dibeli. Lalu untuk satuannya, pilih sesuai dengan barang yang dibeli, baik itu pieces ataupun kilo. Untuk mereknya, silahkan sesuaikan dengan barang yang dibeli. Lalu masuk ke penjualan pembelian. Untuk diskon, silahkan diisi apabila toko Anda menerapkan diskon. Lalu untuk harga jual satuan diisi dengan harga berapa Anda menjual harga per pieces atau per kilo kepada pelanggan. Minimum jualnya ini untuk harga 180.000 ini berapa pieces yang akan dijual. Lanjut ke informasi pembelian. Untuk pemasok, silahkan pilih pemasok tempat Anda membeli barang tersebut. Satuan belinya, pilih yang menyesuaikan dengan produk yang dibeli. Harga belinya sesuaikan dengan harga saat Anda membeli kepada pemasok. Minimum beli adalah barang yang Anda beli untuk kebutuhan toko seberapa banyak. Batas minimum stok adalah berapa banyak stok yang diperlukan oleh toko atau perusahaan Anda. Lalu lanjut ke pajak penjualan dan pembelian. Untuk rep kode pajaknya, pilih yang kode barang. Untuk PPN-nya, pilih yang pajak pertambahan nilai sebesar 12%. Lalu lanjut ke menu stok. Untuk menambahkan stok awal, silahkan pilih atau klik di ikon tambah. Untuk cabangnya menyesuaikan dari perusahaan Anda, gudangnya pilih yang gudang utama atau bisa menyesuaikan dari toko atau perusahaan Anda. Untuk tanggalnya diinput sesuai dengan tanggal berapa barang ini masuk. Lalu untuk kuantitasnya diisi seperti berapa minimum stok yang diperlukan oleh perusahaan atau toko Anda. Untuk satuannya, pilih menyesuaikan dengan kebutuhan toko Anda. Lalu untuk biaya satuannya, disamakan dengan harga pas awal membeli kepada pemasok. Untuk total pembiayaan akan terisi otomatis ketika Anda menambahkan biaya satuan. Lalu lanjut. Jika barang yang Anda beli mempunyai gambar, silahkan input gambar. Dan jika ada informasi lain yang ingin ditambahkan, silahkan klik yang lain-lain, lalu klik simpan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kas masuk dan juga kas keluar. Yang pertama, kas masuk. Kas masuk adalah penerimaan uang dari penjualan, pelunasan piutang, atau sumber lainnya.
Pencatatan kas yang rapi sangat penting agar arus data perusahaan dapat dipantau dengan baik. Selanjutnya ada kas keluar. Kas keluar adalah pengeluaran uang untuk pembayaran beban, pembelian, dan kebutuhan operasional. Pencatatan kas ini harus rapi agar arus data perusahaan dapat dipantau dengan baik. Lanjut yang kedua yaitu kas masuk dan keluar. Pilih menu kas dan bank, lalu klik penerimaan. Nah, di kas atau bank yaitu dipilih di mana kita menyimpan penerimaan kas tersebut. Lalu tanggalnya disesuaikan saat penerimaan kas. Akun perkiraan itu dari mana penerimaan kas tersebut didapat, misal dari penjualan. Nah, di sini isi nominal penerimaan kas tersebut. Kalau sudah diisi, klik lanjut dan simpan. Lanjut yang kedua yaitu pengeluaran kas. Masih di menu yang sama, klik pembayaran. Kas dan banknya diisi sesuai kas atau bank yang ingin digunakan untuk pembayaran tersebut. Tanggalnya disesuaikan saat pengeluaran kas. Pilih akun perkiraan, misalnya beban gaji. Nah, nilainya juga diisi sesuai yang ingin dibayarkan. Kalau sudah, klik lanjut dan simpan. Baik, untuk selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan catatan kas perusahaan dengan rekening koran bank. Proses ini dilakukan untuk menemukan perbedaan saldo dan memastikan data keuangan akurat. Selanjutnya yaitu mengisi rekonsiliasi bank. Silahkan pergi ke menu kas dan bank, lalu pilih menu rekonsiliasi bank. Untuk tanggalnya silahkan diisi per tanggal saat kas masuk atau kas keluar diterima pada bank yang digunakan sampai dengan tanggal saat ini. Lalu pilih bank yang digunakan untuk transaksi yang digunakan. Nah, ini sudah cocok atau balance antara di rekening bank dan di jurnal akurat. Untuk penerimaan atau kas masuk dan kas keluarnya di sini bisa tertera, tapi itu untuk akurat yang benar-benar digunakan untuk perusahaan sebagai media perusahaan, bukan untuk pembelajaran. Dikarenakan di sini kami untuk pembelajaran, maka untuk yang kas masuk dan kas keluarnya ini tidak masuk ke sini. Selanjutnya, laporan arus kas menunjukkan sumber penerimaan kas dan penggunaan kas selama periode tertentu. Dengan menggunakan akurat online, penyusunan laporan arus kas menjadi jauh lebih mudah dan efisien karena setiap transaksi kas baik masuk maupun keluar telah dicatat secara otomatis berdasarkan jenisnya. Langkah terakhir yaitu mengecek laporan arus kas. Silahkan pergi ke menu daftar laporan, lalu klik sini. Untuk di menu pencarian, klik arus kas, pilih arus kas langsung. Dari periode awal mula kas masuk kepada perusahaan atau toko sampai bulan atau periode saat ini. Tampilkan. Ini adalah contoh laporan arus kas dari perusahaan atau toko yang kami input di Akurat.
Sekian penjelasan atau tutorial akurat persediaan dan kas bank dari kelompok 5. Semoga dengan adanya tutorial ini bisa membantu rekan-rekan untuk mengisi akuratnya.